Lampu neon supermarket yang terang benderang memantul di lantai yang mengilap saat Elias menggenggam sebungkus roti basi. Keranjang belanja di depannya hanya berisi beberapa kebutuhan pokok, beras, susu, dan beberapa buah lebam yang diambil dari tempat diskon di penghujung hari. Ia berdiri ragu di depan konter kasir, bukan karena bimbang, melainkan karena rasa takut. Ketakutan yang menggerogoti bahwa ia tidak akan sanggup membayar. Di belakangnya antrean mulai terbentuk, dan tatapan tidak sabar mulai menekan dirinya seperti pisau tak kasat mata. Kasir mengumumkan total belanjaan, $11.97. Elias menelan ludah. Perlahan ia mengobrak-abrik sakunya, seolah sedang melawan rasa malunya sendiri. Ia mengeluarkan segenggam koin penyok dan beberapa lembar uang kertas yang tipis serta lusuh karena sering digunakan. Petugas kasir menunggu, melirik jam, dan keheningan di sekelilingnya terasa semakin kejam. Seorang wanita tua di belakangnya menggerutu dengan keras, cukup keras untuk didengar semua orang, mengatakan bahwa orang miskin hanya menghambat orang lain. Seorang pria muda terkekeh. Elias menundukkan pandangannya, wajahnya terasa membara. Ini bukan kali pertama ia mengalaminya, tetapi rasanya sakit seolah baru pertama kali. Ketika menyadari uangnya masih kurang, hatinya mencelos. Ia gemetar saat melihat keranjangnya, sudah membayangkan barang mana yang harus ia kembalikan. Namun, sebelum ia sempat memilih, seorang satpam mendekat dengan langkah tegap dan berwibawa. Seolah seseorang yang membawa roti basi bisa menimbulkan ancaman. Adegan itu menggantung di udara, dan tatapan Elias mengkhianati bukan hanya kemiskinan, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar. Kesepian mendalam seseorang yang tidak punya siapa-siapa untuk dimintai bantuan. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha mempertahankan martabatnya, bahkan saat rasa malu merayap naik ke dadanya. Dan pada saat yang tepat itu, ketika seolah seluruh dunia menyusut di sekelilingnya, sebuah suara wanita menggema dari belakang, tegas, mantap, tanpa meninggikan nada. Ia tidak perlu mengembalikan apapun. Keheningan yang aneh memenuhi udara, seolah sesuatu yang akan terjadi telah mengambil arah yang berbeda. Tetapi apa yang akan dilakukan wanita ini selanjutnya? Tidak ada seorang pun di antrean itu yang siap untuk menyaksikannya. Suara tegas yang membelanya seolah menciptakan jeda waktu. Tetapi Elias tidak berani menoleh ke belakang. Ia hanya menundukkan bahunya, seperti seseorang yang sudah lama belajar untuk tidak mengharapkan kebaikan apapun. Kasir yang canggung itu bertukar pandang sekilas antara dirinya dan wanita di belakangnya. Tetapi sebelum apapun bisa diselesaikan, Elias dengan cepat meraih sekotak susu dari keranjangnya, sebuah penyerahan diri tanpa kata. Ia membayar sisa jumlahnya dengan sejumlah koin yang pas, $8.72, mengumpulkan kantong-kantongnya yang berdesir, dan bergegas keluar sebelum ada orang lain yang bisa mengatakan apapun lagi. Angin dingin di luar menerpanya seperti pengingat pahit. Hidup sudah sangat lama tidak berpihak padanya. Elias berjalan perlahan melintasi area parkir, menyeret kakinya, seolah memikul kelelahan bertahun-tahun lamanya. Mantelnya yang usang sedikit sekali memberikan perlindungan dari dingin, dan bau bensin yang pahit bercampur hujan lama seolah selaras dengan suasana hati yang ia bawa di dadanya. Desir kantong belanjaan yang jauh, klakson yang meraung, dan dentingan keranjang belanja yang kembali ke pasar membentuk sebuah latar suara yang kasar. Sebuah orkestra rutinitas bagi seseorang yang tak terlihat. Ketika sampai di jalan utama, ia melewati sebuah etalase toko dan melihat bayangannya sendiri. Janggut yang tidak tercukur, rambut yang berantakan, lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Itu bukan hanya kelelahan fisik, itu adalah jenis kelelahan yang datang ketika jiwa menua sebelum tubuh. Ia memalingkan muka. Jika ia melihat 1 detik lagi, ia mungkin akan mengingat pria seperti apa dirinya dulu, dan ingatan itu lebih menyakitkan daripada penghinaan publik manapun. Ponsel lamanya bergetar di sakunya, dengan layar retak dan baterai yang selalu hampir mati. Itu adalah pesan singkat dari adiknya, yang cemas. "Sudah dapat makanan?" Ia memandang selama beberapa detik, menarik napas dalam-dalam, dan membalas hanya dengan 1 kata,
sederhana namun penuh dengan keheningan yang tak terucapkan. Ya, ia tidak menyebutkan ia hampir saja diusir dari jalur kasir. Ia tidak menyebutkan ia hampir mengembalikan setengah belanjanya. Ia tidak menyebutkan mereka masih kekurangan obat-obatan di rumah. Ia menyeberang jalan dan menuju apartemen kecil yang ia tinggali bersama adiknya, yang sedang berjuang melawan penyakit yang menurut dokter memerlukan perawatan berkelanjutan. Elias mengambil pekerjaan serabutan kapanpun ada, mengangkat kotak, membersihkan halaman, memperbaiki hal-hal kecil. Ia tidak berpendidikan tinggi, tetapi ia tidak pernah takut bekerja. Hanya saja tidak ada cukup pekerjaan untuk orang sepertinya. Dan ketika ada, mereka membayar kurang dari seharusnya karena kemiskinan. Di mata sebagian orang, seolah memberikan izin untuk mengeksploitasi. Saat ia berjalan, sebuah ingatan yang gigih menyerbu benaknya. Dulu, ia punya rencana. Dulu, ia punya kehidupan yang ia yakini ia kendalikan. Tetapi hidup, ketika memutuskan untuk mengambil sesuatu, kadang merenggut semuanya sekaligus. Stabilitas, cinta, martabat, hingga yang tersisa hanyalah beban belaka untuk terus bernapas. Ia tiba di gedung apartemen yang sederhana tempatnya tinggal. Ia menaiki tangga perlahan, berhati-hati agar tidak merobek kantong roti. Di dalam, ia tahu ia hanya akan menemukan dua skenario yang mungkin. Adiknya tersenyum untuk menyembunyikan rasa sakitnya, atau adiknya berusaha untuk tidak menangis demi menyelamatkannya dari kesedihan. Tidak ada pilihan yang mudah. Namun sebelum membuka pintu, ia berhenti selama beberapa detik, seperti seseorang yang perlu menenangkan diri, untuk sekali lagi memainkan peran semuanya baik-baik saja. Ia mendekap kantong itu ke dadanya dan menarik napas dalam-dalam. Karena di dunia Elias, pertempuran terbesar selalu terjadi di dalam diri, di mana tidak ada yang melihat, di mana tidak ada yang bertepuk tangan. Dan apa yang belum ia ketahui adalah bahwa wanita dari supermarket itu akan kembali melintas di jalannya jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Dan itu bukan secara kebetulan. Ketika Elias dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka, ia mendapati apartemen itu diselimuti kegelapan. Jendela hanya terbuka sedikit, membiarkan angin dingin bercampur aroma tanah basah yang jauh masuk. Di atas meja tergeletak cangkir setengah kosong dan beberapa lembar kertas medis. Selalu ada, selalu memberatkan. Ia meletakkan kantong-kantong itu di meja dapur darurat dan menarik napas dalam-dalam lagi, seperti seseorang yang perlu menata jiwanya sebelum menata rumahnya. Adiknya, Marina, muncul di ambang pintu kamar tidur, bersandar pada kusen. Wajahnya pucat, tetapi diterangi oleh senyuman rapuh, senyuman yang berusaha melindungi, bahkan ketika ia juga membutuhkan perlindungan. "Kau sudah kembali," katanya lembut. Ia mengangguk dan menunjukkan roti itu padanya. Ia mengerti tanpa bertanya lebih jauh. Tidak diperlukan kata-kata. Di rumah-rumah tempat perjuangan adalah hal sehari-hari. Detail-detailnya berbicara sendiri. Marina baru melewati usia 30 tahun. Tetapi penyakit itu membuatnya terlihat lebih tua, lebih lambat, lebih rapuh. Tubuhnya yang kurus mengkhianati kelaparan diam-diam seseorang yang berbagi makanan karena tidak ingin menjadi beban. Elias tahu ini, tetapi tidak pernah menanyakannya. Mereka berdua memikul rasa sakit mereka dengan fakta tak terlihat, untuk saling melindungi dari apa yang sudah terlalu menyakitkan. Ia juga mengeluarkan buah-buahan lebam dari kantong. Ia tidak mengeluh. Ia sudah terbiasa. Kemiskinan bertentangan dengan apa yang banyak orang yakini, tidak hanya mempermalukan karena apa yang tidak ada di saku seseorang, tetapi karena apa yang perlahan mengikis martabat. Tidak ada kemewahan yang lebih besar daripada bisa memilih, dan mereka sudah sangat lama tidak bisa memilih apapun. Saat ia menyimpan sedikit barang yang ia beli, Marina berbicara lembut. "Kau tampak aneh. Apakah terjadi sesuatu?" Ia ragu. Tangan yang memegang roti tetap diam selama beberapa detik. "Tidak banyak. Hanya butuh waktu sebentar di kasir." Ia tidak mendesaknya. Ia sudah tahu. Ketika Elias menjawab singkat,
Itu karena ia mencoba menelan sesuatu yang lebih menyakitkan daripada layak untuk diceritakan lagi. Setelah menata semuanya, ia pergi ke kamar sebelah, tempat sebuah kotak kecil terkunci berada. Di dalamnya tidak ada uang, tidak ada perhiasan, tidak ada kenang-kenangan fisik yang berharga. Hanya satu amplop dan beberapa lembar kertas menguning, catatan kehidupan lain. Kehidupan yang tidak diketahui siapapun, kecuali dirinya. Karena Elias bukan hanya seorang pria miskin yang berjuang untuk bertahan hidup. Ia pernah menjadi seseorang dengan masa depan menjanjikan, yang kehilangan segalanya ketika ia membuat keputusan yang salah, mempercayai orang yang salah. Dulu, ia pernah melihat puncak. Dan itulah yang justru membuat kejatuhannya begitu menyakitkan. Itu bukan hanya kesulitan. Itu adalah pengasingan dari dirinya sendiri. Tetapi tidak ada orang lain yang tahu ini. Bagi dunia, ia hanyalah satu lagi wajah lelah di antara banyak yang tak terlihat. Bagi kasir supermarket, ia adalah pria dengan koin-koin. Bagi orang-orang tidak sabar di antrean, ia adalah penunda. Bagi satpam, sekadar seseorang yang mungkin tidak bisa membayar. Tidak ada yang membayangkan ia pernah memiliki kantor, tujuan, impian, proyek, dan nama yang dihormati. Tidak ada yang membayangkan seberapa besar luka yang ia sembunyikan di balik janggutnya yang tidak tercukur dan pakaian sederhananya. Saat ia menatap kotak itu seperti seseorang yang memandangi luka lama yang masih terbuka, sebuah pertanyaan bergema di dalam dirinya. Pertanyaan yang hanya muncul di saat-saat hening, tetapi tidak pernah sepenuhnya hilang. Pada titik mana aku berhenti menjadi diriku yang dulu? Ia menutup matanya. Ia merasakan tenggorokannya tercekat. Tetapi ia tidak membiarkan dirinya runtuh. Karena di rumah itu, ia adalah fondasi yang menopang adiknya. Dan bahkan fondasi yang retak pun perlu tampak kokoh. Apa yang belum Elias ketahui adalah bahwa wanita misterius itu tidak hanya akan kembali melintas di jalannya, tetapi ia tahu jauh lebih banyak tentang masa lalu Elias daripada yang bisa ia bayangkan. Dan ketika kebenaran terungkap, dunianya akan kembali terbalik. Keesokan paginya, Elias terbangun sebelum matahari terbit. Keheningan hampir mutlak, hanya disela oleh satu mobil yang jauh atau suara anjing menggonggong yang samar. Ia bangkit perlahan agar tidak membangunkan Marina dan pergi ke dapur. Ia menyeduh kopi encer, jenis kopi yang lebih mirip air gelap daripada minuman. Tetapi itu berfungsi sebagai ritual untuk memulai hari. Bukan karena rasanya, melainkan karena perasaan bahwa rutinitas masih ada, sekecil apapun itu. Saat ia mengaduk cangkirnya, ingatan tentang supermarket kembali seperti beban yang enggan meninggalkan dadanya. Itu bukan hanya rasa malu. Yang bangkit kembali dalam dirinya adalah kepastian bahwa di mata dunia, ia telah menjadi seseorang yang tak berarti. Namun masa lalu belum melupakannya. Setelah menghabiskan kopinya, ia berjalan menuju sebuah meja kecil tempat tergeletak sebuah buku catatan usang dan pensil yang sudah menipis hingga tinggal setengah ukurannya. Di sana, tersembunyi di balik keempat dinding apartemen sederhana itu, Elias memelihara kebiasaan yang tidak seorang pun tahu. Ia masih menulis rencana. Ia membuat sketsa solusi, model bisnis, skema investasi, ide-ide kecil yang mungkin tidak akan pernah meninggalkan kertas, tetapi yang mengingatkannya akan perasaan saat ia dulu mampu. Ia menggambar selama beberapa menit, garis-garisnya tegas namun sedih, seperti seseorang yang masih tahu cara membangun, tetapi tidak memiliki tempat lagi untuk menerapkan keterampilannya. Di sudut kertas, ia mencoret-coret sesuatu yang tampak seperti sketsa proyek lama. Mungkin impian terakhir yang masih menolak untuk padam. Jejak bisu dari seorang pria yang pernah percaya ia bisa mengubah takdirnya sendiri. Kemudian ia menyimpan semuanya kembali. Karena harapan pun terasa menyakitkan. Ia harus segera pergi. Tidak ada gaji tetap. Tidak ada waktu untuk beristirahat. Hanya ada desakan untuk membawa pulang kebutuhan pokok sebelum obat-obatan atau makanan habis. Ia meraih ranselnya yang usang, mengenakan mantel lamanya, lalu pergi. Di luar, angin dingin menerpa wajahnya dan mengembalikan perasaan bahwa dunia ini terlalu luas
bagi seseorang yang kini merasa kecil. Di seberang jalan, seorang penjual koran menumpuk surat kabar dengan berita utama tentang para pengusaha jutawan yang membuka perusahaan baru, melakukan investasi, menghiasi sampul sebagai contoh kesuksesan. Helias memalingkan muka dengan rasa nyeri di perutnya, bukan karena iri, melainkan karena ingatan. Suatu hari, wajahnya sendiri hampir berada di antara nama-nama itu. Ia terus berjalan menuju sebuah lapangan umum tempat, dari waktu ke waktu, ia berhasil menemukan pekerjaan serabutan. Bau tanah basah bercampur dengan aroma pepohonan berbunga yang samar, tetapi juga dengan beban jiwa-jiwa tergesa-gesa yang lewat tanpa melihat siapapun. Orang-orang dengan tujuan, dengan urgensi, dengan impian. Ia hanya memiliki tujuan untuk bertahan hidup. Di perjalanan, ia melihat sekelompok pria muda berjas sedang mengobrol dengan bersemangat di dekat pangkalan taksi. Mereka tertawa terbahak-bahak, berbicara tentang keuntungan, kontrak, dan peluang. Sesaat Elias mengenali dalam cara bicara mereka energi yang dulu ia miliki. Semangat seseorang yang percaya dunia masih bisa ditaklukkan. Saat ia memperhatikan, salah satu dari mereka berkomentar sesuatu yang membuatnya menelan ludah. Pasar dikuasai oleh nama-nama lama yang itu-itu saja. Tidak satu pun yang baru bisa mendapatkan tempat. Ia mendengar itu sebagai cerminan kejam dari nasibnya sendiri. Bukan hanya karena ia telah kehilangan segalanya, melainkan karena dunia terus berputar tanpanya. Ia melintasi lapangan dengan langkah lambat. Namun di dalam dirinya ada sesuatu yang berdenyut. Sebuah ingatan yang spesifik, ruang rapat yang elegan, sebuah kontrak di atas meja, seseorang yang ia percayai yang menghancurkan segalanya. Pengkhianatan itu tidak hanya merusak rencana-rencananya, tetapi juga merenggut identitasnya, namanya, harga dirinya. Bukan kemiskinan yang menjatuhkannya, melainkan ditelan oleh kesunyian setelah kejatuhannya. Dan saat ia berjalan, ia tidak tahu bahwa wanita dari supermarket itu, dengan postur tubuhnya yang sempurna dan tatapan mata yang tenang, membawa sebuah kebenaran yang terhubung dengan masa lalunya. Sebuah kebenaran yang akan segera terungkap. Dan ketika itu terjadi, tidak ada apapun dalam dirinya yang akan tetap sama. Hari itu baru saja dimulai dan sudah terasa memberatkan seolah-olah bebannya 2 kali lipat. Helias berjalan menuju sebuah jalan kecil di samping. Tempat, dari waktu ke waktu, ia berhasil menemukan pekerjaan di toko sayur tua yang dikelola oleh seorang pria lanjut usia yang jarang melihat mata para pembantunya. Di sana, kadang-kadang ia akan mengangkut kotak-kotak, mengatur stok, atau membersihkan sebagai imbalan pembayaran simbolis. Sekadar cukup untuk menjaga dapur tetap mengepul selama 1 hari lagi. Ketika ia tiba, pemilik toko hanya menunjuk dengan dagunya ke arah tumpukan kotak, tanpa menyapa, tanpa bertanya apapun. Helias memahami isyarat itu dan mulai bekerja. Bau buah yang terlalu matang bercampur dengan serbuk gergaji dari gudang penyimpanan, dan suasana pengap membuat udara terasa lebih berat. Meski begitu, ia terus bekerja, karena kemiskinan tidak menyisakan ruang untuk kelelahan, hanya untuk ketekunan. Saat ia membawa kotak-kotak dari satu sisi ke sisi lain, pikirannya terus-menerus kembali pada kenangan lama. Ruang rapat, presentasi, target, proposal, dan perasaan memiliki nilai. Kini, hanya kesunyian. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada pengakuan, hanya kebutuhan. Pada suatu titik, pemilik toko sayur berjalan melewatinya dan berkata, "Selesaikan pekerjaan di sana, nanti uangnya saya berikan." Namun frasa itu, yang sederhana bagi orang lain, menghantam Elias seperti pukulan. Ia pernah mendengar itu sebelumnya, dan seringkali nanti berubah menjadi tidak pernah. Tetapi ia tidak membantah. Itu bukan harga diri, itu adalah kelangsungan hidup. Ketika dunia mengambil segalanya, ia juga mengambil suaramu. Setelah hampir 2 jam, ia selesai. Pemilik toko memeriksanya dari kejauhan, seperti seseorang yang mengamati sebuah benda yang bekerja. Kemudian ia merogoh sakunya dan menyerahkan beberapa lembar uang kertas yang lusuh. Itu kurang dari yang disepakati. Tetapi Elias hanya mengucapkan terima kasih dengan anggukan samar.
Karena berdebat saat berada dalam posisi yang tidak menguntungkan adalah kalah 2 kali. Setelah berada di luar, ia duduk di bangku beton di trotoar. Matahari mulai terbit, malu-malu, memantul di genangan air dan menerangi debu yang melayang di udara. Aroma roti hangat yang berasal dari toko roti di dekatnya mengembalikan ingatan akan masa-masa ketika ia bisa membeli sesuatu tanpa harus menghitung koin. Namun nostalgia, ketika bercampur dengan rasa lapar, mengiris lebih dalam dari bilah pisau manapun. Ia mengeluarkan sepotong roti basi dari tas kecil yang dibawanya dari rumah. Ia makan perlahan, bukan karena ritual, tetapi untuk meyakinkan perutnya bahwa ada lebih banyak makanan daripada yang sebenarnya ada. Saat ia mengunyah, ia mengamati pergerakan di sekitarnya. Orang-orang tergesa-gesa pergi bekerja, beberapa tertawa di ponsel mereka, yang lain bergegas agar tidak terlambat. Dan di sanalah ia terpaku dalam waktu. Tampaknya dunia bergerak dengan kecepatan yang tidak bisa lagi ia ikuti. Namun, ada sesuatu di dalam dirinya yang belum sepenuhnya mati. Mungkin itu adalah cinta untuk saudara perempuannya. Mungkin itu adalah sisa harga diri terakhir yang tersisa. Atau mungkin itu hanya bagian dari dirinya yang ingat bahwa ia dulu hebat dan bahwa entah bagaimana masih ada tersembunyi di suatu tempat. Tetapi takdir, diam dan sabar, sudah mulai menenun pertemuan kembali yang akan mengubah segalanya. Karena saat Elias menelan sarapan sederhana itu, di sisi lain kota, seseorang sedang mencari nama yang hilang selama bertahun-tahun. Sebuah nama milik seorang pria yang dunia yakini telah menyerah. Dan pencarian itu akan menciptakan sebuah hubungan yang tak terhindarkan. Jembatan antara masa lalu dan masa kini sudah mulai dibangun. Dan ia tidak tahu bahwa ia akan segera melangkahinya. Di sore hari, Elias kembali ke supermarket. Bukan untuk berbelanja, melainkan untuk meninggalkan selembar resume tulisan tangan sederhana pada poster yang mengiklankan posisi sementara sebagai penata rak. Ranselnya terasa ringan di punggung, tetapi hatinya terasa berat. Saat ia berjalan melewati lorong-lorong, aroma roti yang baru dipanggang berbanding terbalik secara kejam dengan ingatan akan roti basi dari sebelumnya. Ia mendekati konter layanan dan menunggu. Petugas itu meluangkan waktunya, melayani orang lain sebelum dia, seolah kehadirannya tidak terlihat. Ketika akhirnya ia menyapanya, itu dengan tatapan tidak sabar. "Ada apa?" tanyanya tanpa mengangkat kepala. Ia menarik napas dalam-dalam. "Saya melihat lowongan itu, saya ingin meninggalkan lamaran saya." Wanita itu mengambil kertas itu tanpa melihat, melemparkannya ke tumpukan dengan ujung jarinya, dan menjawab, "Kami akan menelepon jika kami membutuhkan Anda." Itu adalah jenis frasa yang, bagi seseorang dengan stabilitas, terdengar biasa. Tetapi bagi seseorang yang berjuang demi remah-remah, itu membawa pesan tersirat. Peluangmu hampir tidak ada. Ia tetap berterima kasih, bukan karena rasa syukur, tetapi karena harga diri. Ia berbalik untuk pergi dan saat ia membelok di sudut, ia tiba-tiba berhenti. Di sana, di depan rak-rak yang terang benderang, dia ada. Wanita yang sama yang telah membelanya sehari sebelumnya. Helena. Namun sekarang perbedaannya bukan hanya pada pertemuan kembali itu, melainkan pada bagaimana ia mengamatinya. Dengan persepsi yang lebih penuh perhatian. Ia sendirian, mengevaluasi label produk, mengenakan mantel yang elegan dan sederhana. Tangannya mantap, posturnya sempurna, tatapannya tenang. Itu bukan pamer. Itu adalah kehadiran, jenis yang tiba sebelum tubuh. Elias ragu-ragu antara mengucapkan terima kasih padanya atau pergi dalam diam. Ia tidak ingin terlihat terlalu berterima kasih, juga tidak ingin terlihat memanfaatkan keadaan. Tetapi sebelum ia bisa membuat keputusan, wanita itu melihatnya. Mata mereka bertemu sesaat yang terasa lebih lama dari seharusnya. Tidak ada penilaian dalam tatapannya. Hanya pengakuan. Sesuatu yang hening, hampir intim.
seolah-olah ia melihat apa yang diabaikan oleh seluruh dunia. Ia mendekatinya dengan langkah tenang. "Apakah Anda lebih baik hari ini?" tanyanya, tanpa sedikit pun nada iba. Elias menelan ludah. Tidak ada yang bertanya apakah ia lebih baik. Paling-paling mereka bertanya berapa lama lagi, atau apakah akan memakan waktu lama. "Saya?" "Ya," jawabnya, masih sedikit canggung. Selama beberapa detik, ia mencoba menjaga percakapan itu tetap tenang, tetapi kehadirannya di lingkungan itu sendiri terasa janggal. Ia memiliki sikap yang tidak cocok dengan ketergesaan orang-orang pada umumnya. Ia tidak berada di sana karena kebutuhan. Ia tampak mengamati, seperti seseorang yang tidak melihat produk, melainkan perilaku orang. "Apakah saya sudah mengucapkan terima kasih?" gumamnya, bingung. "Kemarin saya pergi terburu-buru. Saya tidak sempat." Ia menggelengkan kepalanya perlahan. "Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Saya hanya melakukan apa yang akan dilakukan oleh setiap orang yang beradab. Cara mereka memperlakukan Anda sangat memalukan." Frasa itu sederhana dan lugas menghantamnya dalam-dalam. Bukan karena membela dirinya, melainkan karena melegitimasi rasa sakitnya. Ini adalah pertama kalinya, dalam waktu yang lama, seseorang menyebut penghinaannya sebagai sesuatu yang salah, dan bukan sebagai hal yang wajar atau pantas. Ia tetap diam. Kemudian wanita itu menambahkan, "Dunia hanya belajar melihat apa yang berkilau. Hampir tidak ada yang melihat apa yang bertahan." Kata-kata itu menembus Elias seperti cermin yang menyala. Karena bertahan adalah persis apa yang telah ia lakukan. Sebelum ia bisa membalas, seorang karyawan supermarket bergegas melewati mereka dan mengenali Helena. Langsung berhenti, terlihat tidak nyaman, hampir penuh hormat. "Selamat sore, Nyonya. Saya tidak tahu Anda sudah tiba." Elias sedikit mengerutkan keningnya. "Nyonya, sudah sampai?" Dengan nada seperti itu, cara karyawan itu menyapanya tidak biasa. Bukan sekadar sopan santun. Itu adalah rasa hormat, jenis rasa hormat yang hanya ditujukan kepada mereka yang berkuasa. Elias menyadari ada sesuatu tentang wanita itu yang masih belum ia pahami. Sesuatu yang signifikan. Sesuatu yang tak pernah ia duga. Dan apa yang akan ia ketahui tentang wanita itu akan membalikkan segalanya. Termasuk masa lalunya sendiri, yang ia yakini telah terkubur. Karyawan itu, dengan gugup, membetulkan rencananya dan mencoba mengatur napas sebelum melanjutkan. "Manajemen sudah menunggu di ruang rapat, Nyonya. Jika Anda membutuhkan saya bisa mengantar Anda." Helena hanya mengangguk dengan gerakan kepala yang pelan, tidak tergesa-gesa. Lalu ia menoleh kembali pada Elias, seolah ia tidak ingin mengakhiri percakapan mereka sebelum Elias sendiri yang melakukannya. Kata Nyonya menggema dalam benaknya bersamaan dengan postur hormat karyawan itu. Itu bukan perlakuan biasa. Wanita itu bukan sekadar penting. Ia adalah seseorang di atas orang penting. Helena menyadari kebingungan Elias. Namun alih-alih menjelaskan, ia hanya mengajukan pertanyaan yang mengguncang pijakan Elias. "Pernahkah kau berpikir untuk kembali bekerja di bidangmu?" Suaranya terdengar tegas, namun lembut. Elias terdiam selama beberapa detik, seolah pertanyaan sederhana itu telah membuka pintu yang telah ia kunci selama bertahun-tahun. "Bekerja di bidangmu." Tidak ada yang berbicara kepadanya seperti itu, karena tidak ada yang mengira ia pernah punya bidang. Ia menarik napas dalam-dalam. Aku tidak tahu apakah aku akan pernah mendapatkan kesempatan itu lagi." Itu adalah jawaban paling jujur yang mungkin, dan mungkin juga yang paling menyakitkan. Helena menatapnya sejenak lagi. Tak ada rasa kasihan. Yang ada adalah pemahaman. Terkadang hidup tidak menghancurkan sebuah jalan. Ia hanya memaksa kita untuk mengambil jalan memutar yang tepat. Katanya,
sebelum sedikit memiringkan kepalanya dalam isyarat hormat yang tidak biasa. Berikanlah dirimu toleransi yang sama yang akan kau berikan kepada seseorang yang gagal mencoba melakukan hal yang benar. Elias tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Jarang sekali ada orang yang berbicara kepadanya setara. Lebih jarang lagi, ada orang yang berbicara kepadanya sebagai seseorang yang masih berarti. Tatapan matanya menusuknya lagi, tegas. Seolah ia melihat sesuatu dalam dirinya yang bahkan Elias sendiri sudah berhenti mencarinya. Sebelum percakapan mereka berlanjut, karyawan yang sama itu muncul kembali. Tampak cemas. "Nyonya, semua orang sudah menunggu. Mereka bilang rapat tidak akan dimulai tanpa kehadiran Anda." Tanpa kehadirannya, bukan mereka membutuhkan Anda. Bukan mereka ingin Anda ada di sana. Bukan mereka meminta partisipasi Anda. Rapat itu hanya tidak akan dimulai tanpa dirinya. Elias menyadari ia telah tanpa sengaja menyaksikan momen yang seharusnya tidak ia lihat, seolah ia tidak sengaja menemukan sebuah rahasia. Helena lalu memberinya tatapan terakhir, kini dengan ekspresi yang tampaknya membawa peringatan tanpa suara. "Percayalah padaku, kau belum mencapai akhir ceritamu." Ia berbalik dan berjalan menuju koridor administrasi, diantar oleh karyawan itu. Saat ia bergerak, para staf dengan diam-diam meluruskan badan, merendahkan suara, dan memberi jalan. Elias berdiri diam, mengamati. Sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang ia yakini telah mati, terbangun. Bukan harapan, sesuatu sebelum harapan. Sebuah pengakuan. Karena ada sesuatu tentang wanita itu. Sesuatu dalam cara ia berbicara kepadanya. Sesuatu dalam cara ia diperlakukan oleh orang lain. Sesuatu yang membuat nalurinya berbisik. Dia bukan sembarang orang. Dia memegang kendali atas sesuatu. Tapi kendali atas apa? Dan mengapa? Jawaban itu akan segera muncul jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Dan ketika itu terjadi, ia akan menemukan bahwa mungkin pertemuan itu bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah langkah pertama menuju kebenaran yang jauh lebih besar, yang mulai terkuak. Setelah Helena menghilang di koridor, Elias berdiri diam selama beberapa menit, mencerna sensasi deja vu yang aneh itu. Sesuatu dalam sikapnya, dalam magnetisme yang hening itu, membuatnya percaya bahwa ia pernah melihat seseorang dengan kehadiran seperti itu sebelumnya. Tetapi ia tidak bisa mengingat kapan atau di mana. Ia menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk pergi. Berjalan selalu membantunya menjaga hatinya tetap fokus pada apa yang mungkin, alih-alih pada apa yang hilang. Namun takdir yang ironis dan cermat tampaknya sedang mempersiapkan lahan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Ketika ia mendekati pintu keluar, satpam dari hari sebelumnya mengenalinya. Satpam itu menyilangkan tangannya dan menatap Elias dengan tatapan yang orang-orang dalam posisi otoritas kecil terlalu cepat belajar untuk menggunakannya. Jenis tatapan yang mencoba merendahkan seseorang bahkan sebelum mereka bicara. "Kau kembali lagi?" ejek pria itu. "Datang untuk mencoba membeli secara kredit atau mengembalikan kembalian?" Elias berhenti. Bukan komentar itu yang menyakitkan, melainkan betapa mudahnya seseorang membiarkan dirinya mempermalukan orang lain secara gratis. Tatapan meremehkan juga merupakan bentuk kekerasan. "Aku datang untuk menyerahkan lamaran kerja," jawabnya tanpa meninggikan suara. Satpam itu terkekeh, seperti orang yang menemukan hiburan dalam kesulitan orang lain. "Mereka tidak akan memanggilmu." Posisi semacam itu untuk orang-orang dengan rekomendasi, bukan untuk seseorang yang muncul sambil menghitung recehan. Orang-orang yang lewat lainnya melambatkan langkah hanya untuk mendengarkan. Penghinaan publik adalah hiburan murahan. Dan semakin sederhana korbannya, semakin menarik perhatiannya. "Kau tahu apa yang kurang darimu?" Satpam itu melanjutkan, mengangkat dagunya. "Realitas. Kau seharusnya menerima tempatmu di dunia ini." Kalimat itu menghantam Elias seperti pukulan. Menerima tempatnya.
Seolah kemiskinan adalah takdir. Seolah martabat adalah kemewahan. Ia menggenggam tas-tasnya sedikit lebih erat dan hanya menjawab, "Setiap orang punya tempat di dunia, tapi hanya karena aku terjatuh. Bukan berarti tempatku adalah tanah." Satpam itu mengerutkan kening, kesal dengan jawabannya, karena arogansi suka saat orang lain diam, tetapi benci saat mereka tetap teguh. "Jangan buat masalah saja," gumam pria itu, sebelum pergi dengan kesal. Elias melanjutkan perjalanannya, tetapi frasa itu terus bergema. Bukan karena rasa sakit, tetapi karena kesadaran. Orang semacam itu tidak akan pernah membayangkan bahwa suatu hari mereka akan meludahkan cemoohan pada seseorang yang dulunya berada di level yang tidak akan pernah mereka capai. Hidup memiliki ironi yang hening. Mereka yang menginjak-injak orang lain hari ini seringkali tidak tahu siapa yang mereka injak. Saat Elias keluar melalui pintu otomatis dan merasakan angin dingin menerpa wajahnya, ia menyadari sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Itu bukan pemberontakan, bukan pula keinginan untuk membalas dendam. Itu hanya sebuah pertanyaan, kecil tapi intens. Sampai kapan? Ia mulai berjalan pergi, tidak menyadari bahwa penghinaan belum berakhir. Sebaliknya, ia akan semakin memburuk. Karena di dalam, saat ia mencoba menenangkan diri, rumor tentang dirinya sudah mulai beredar di antara karyawan, dan salah satu dari mereka akan memiliki keberanian untuk mengatakan sesuatu yang begitu kejam, begitu tidak pantas, sehingga akan membuat Helena ikut campur untuk kedua kalinya. Tapi kali ini, di depan para saksi. Dan di sanalah, dalam konfrontasi kedua itu, kekuatan sejati wanita itu akan mulai terungkap. Elias masih berada di tempat parkir ketika takdir mulai bergolak di dalam supermarket. Di dalam, sebuah percakapan terbentuk di antara para karyawan. Jenis percakapan yang hanya ada ketika belas kasihan jarang dan kekejaman menjadi hiburan. Di ruang istirahat staf, dua penata barang berkomentar dengan suara keras. "Itu pria yang kemarin datang menghitung recehan. Dia kembali hari ini meminta pekerjaan," kata salah satu dari mereka sambil tertawa. "Meminta pekerjaan?" ejek yang lain. "Dia akan beruntung jika mereka membiarkannya tetap di dekat pintu mendorong troli. Kasihan sekali," yang pertama mencibir. Apa dia benar-benar berpikir ada yang akan mengambil risiko pada orang seperti itu? Dia terlahir untuk kalah. Saat itulah suara ketiga masuk ke dalam percakapan, membawa racun yang lebih serius. Beberapa orang seharusnya menerima saja bahwa mereka terlahir sebagai beban di kota ini. Mengapa terus berusaha bangkit? Kata kasir, orang yang sama yang melayaninya sehari sebelumnya. Jika ia orang yang berharga, ia tidak akan berada dalam situasi seperti ini. Tawa itu pelan, tapi tajam. Dan tepat pada saat itulah Helena memasuki ruang istirahat. Ia tidak perlu meninggikan suara. Ia tidak perlu menunjukkan kemarahan. Kehadirannya saja mengubah suasana, seperti saat pintu berat tertutup dan udara menjadi terlalu padat. Keheningan langsung menyelimuti, memaksa setiap orang di sana untuk menghadapi refleksi diri mereka atas apa yang baru saja mereka katakan. "Menarik," katanya dengan tenang, mendekati meja. "Kalian berbicara tentang nilai, seolah kalian tahu apa itu." Kasir itu menelan ludah, terkejut. "Oh, Nyonya, kami hanya berkomentar." "Bukan berkomentar," Helena mengoreksi tanpa mengubah nada suaranya. "Kalian mereduksi seorang manusia menjadi kondisi sesaat. Itu punya nama lain, pengecut." Tidak ada yang menanggapi. "Mudah untuk mengolok-olok kejatuhan seseorang," lanjutnya. "Terutama jika kalian tidak pernah harus bangkit dari keterpurukan yang cukup besar untuk mengajarkan kerendahan hati." Kata-kata itu tidak keras dalam volume, tetapi dalam jangkauannya. Mereka menusuk terlalu dalam. Salah satu penata barang mencoba membela diri. "Tapi Nyonya, pria itu, ia tidak sesuai dengan profil." Helena menyela dengan sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun.
Apa kalian yakin tentang itu? Keheningan yang mengikuti berbeda. Itu bukan rasa malu biasa. Itu adalah ketidaknyamanan yang mendalam. Jenis yang muncul ketika seseorang menyadari bahwa mereka telah berbicara terlalu banyak tanpa tahu siapa yang mereka bicarakan. Dunia memiliki kebiasaan berbahaya, ia menyimpulkan. Ia mempertukarkan penampilan dengan kemampuan, hasil dengan karakter, sebuah momen dengan takdir. Dan ia menghakimi tanpa mengetahui ceritanya. Ia membiarkan kalimat itu menggantung di udara. Halus, tepat, tak terbantahkan. Lalu ia menatap langsung ke kasir. Jika saya jadi kalian, saya akan sedikit lebih berhati-hati. Karena terkadang, orang yang kalian remehkan hari ini justru adalah orang yang bisa menentukan masa depan kalian besok. Karyawan itu memucat. Namun apa yang tidak diketahui oleh siapapun di sana, apa yang sama sekali tidak dicurigai oleh siapapun, adalah bahwa frasa itu bukan hanya sebuah peringatan. Itu adalah sebuah firasat. Karena dalam waktu yang lebih singkat dari yang dibayangkan siapapun, akan terungkap bahwa pria yang mereka permalukan pernah menjadi seseorang yang jauh lebih hebat dari gabungan mereka, semua yang pernah mereka impikan untuk menjadi. Jembatan antara masa lalu dan masa kini akan segera dibangun di babak selanjutnya. Pengungkapan itu akan dimulai sekarang. Malam itu juga ketika para karyawan akhirnya pulang, berbisik-bisik dan berusaha pulih dari rasa malu yang Helena sebabkan, padahal ia tak sedikit pun meninggikan suara. Sesuatu mulai beredar di balik layar supermarket. Desas-desus bahwa wanita itu bukan sekadar pelanggan penting. Ia adalah seseorang yang memiliki wewenang. Namun mereka belum tahu wewenang macam apa. Sementara itu, Helias berjalan pulang, sama sekali tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Langit mendung, angin membawa aroma hujan, dan gerimis halus mulai membasahi mantel usang yang ia kenakan. Meski begitu, ia terus berjalan dengan langkah mantap. Sesuatu di dalam dirinya, meski tak bernama, seolah telah menyalakan percikan. Ketika sampai di gedung sederhana tempat tinggalnya, ia menemukan Marina duduk di sofa, membaca buku tua dengan sampul robek. Senyumnya muncul begitu melihat Elias, senyum kecil namun tulus. "Kau dapat pekerjaannya?" tanyanya lembut. Elias ragu sesaat, namun tidak berbohong. "Belum," jawabnya. "Aku meninggalkan resume. Kita lihat saja nanti." Marina mengangguk perlahan. Ia sudah belajar untuk tidak memupuk harapan palsu. Bukan karena kurangnya keyakinan, melainkan demi perlindungan emosional. Mereka yang berjuang setiap hari belajar untuk bertahan hidup pertama-tama di dalam pikiran, kemudian di dalam tubuh mereka. Elias menghampiri lemari kecil tempat ia menyimpan catatan dan buku catatannya yang sudah terpakai. Ia berdiri menatapnya selama beberapa detik. Seolah masa lalunya tersimpan di dalamnya, menunggu kesempatan untuk bernapas kembali. Namun ia masih belum punya keberanian untuk membukanya. Di supermarket sementara itu, sesuatu terjadi secara bersamaan. Helena berjalan menyusuri koridor administrasi menuju ruang rapat. Mereka yang berdiri di depan pintu segera menyingkir memberinya jalan. Di dalamnya perwakilan Dewan Direksi jaringan tersebut telah menunggu. Begitu ia masuk, semua orang berdiri. Bukan karena sekadar sopan santun, melainkan karena hierarki. Kursi utama di tengah meja persegi panjang tetap kosong sampai ia duduk. "Kita bisa mulai," kata salah satu anggota dewan. Kemudian menjadi jelas. Helena bukan sekadar dihormati, ia adalah pemiliknya. Atau lebih tepatnya, ahli waris mayoritas dan direktur eksekutif jaringan supermarket tersebut. Nama yang membubuhkan tanda tangan pada setiap keputusan. Wanita pendiam itu memerintah segalanya. Dan kemudian ia melakukan sesuatu yang tak terduga. Sebelum kita memulai agenda hari ini, saya ingin membahas masalah yang melibatkan layanan pelanggan dan perilaku etis di seluruh unit kita. Para anggota dewan saling bertukar pandang penuh kebingungan. Ada sebuah insiden
yang dengan sempurna mewakili jenis budaya yang tidak akan saya toleransi dalam perusahaan ini ke depannya. Dan saya akan mengamati dengan cermat siapa yang memahami pesan ini dan siapa yang tidak. Ia tidak menyebut nama. Ia tidak perlu. Nada suaranya sudah cukup. Di luar, malam tetap dingin. Namun di dalam ruangan, sebuah era perubahan telah dimulai. Dan perubahan ini memiliki tujuan yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Ini bukan tentang perusahaan. Ini bukan tentang citra institusional. Ini adalah tentang sebuah reuni yang takdir belum mengungkapkannya. Dan keesokan harinya, Helena akan melakukan sesuatu yang akan menempatkan Ilyas langsung pada jalur pengungkapan itu. Sesuatu yang sederhana, namun sesuatu yang akan selamanya mengubah jalannya cerita ini. Ia belum tahu, namun hidup akan segera mengembalikannya ke tempat yang seharusnya tidak pernah ia tinggalkan. Keesokan harinya, Ilyas bangun pagi lagi, namun kali ini dengan sensasi yang berbeda. Bukan harapan, melainkan semacam kegelisahan yang hening, seolah sesuatu akan terjadi tanpa peringatan. Ia menyeduh kopi sederhana, memeriksa obat adiknya, merapikan rumah, lalu pergi. Ia melewati pintu masuk supermarket tempat ia meninggalkan resume lagi, bukan untuk masuk, melainkan untuk mengamati dari kejauhan. Ada pergerakan tak biasa di sektor administrasi. Karyawan bergegas masuk dan keluar, bisikan-bisikan, ketegangan di udara. Sesuatu telah berubah, meskipun ia tidak tahu apa. Saat ia melanjutkan perjalanannya mencari pekerjaan serabutan lain, Helena sudah berada di sisi lain kota, duduk di meja rapatnya, meninjau dokumen-dokumen manajemen. Di antaranya, terselip rapi, adalah resume yang Ilyas tinggalkan, tulisan tangan, dengan gaya tulisan yang mantap, namun ditandai oleh kesederhanaan dan kerendahan hati. Ia mengamati lebih dari sekadar informasi di kertas itu. Ia mengamati tulisan tangannya, strukturnya. Cara ia mendeskripsikan peran-peran sebelumnya dengan kata-kata ringkas, tanpa kesan mengeluh. Dan ia memperhatikan sebuah detail yang tidak akan diperhatikan orang lain. Cara ia memilih menyusun kalimat-kalimat itu mengungkapkan seseorang yang terlatih dalam tanggung jawab, organisasi, dan strategi. Sangat berbeda dari apa yang semua orang nilai dari penampilannya. Ia membaca, lalu berhenti sejenak. Itu bukan sekadar lamaran pekerjaan. Itu adalah jejak kompetensi yang tercekik oleh kejatuhannya. Dan saat itulah Helena membuat keputusan konkret pertamanya tentang Ilyas. Ia memanggil manajer regional, seorang pria berjas rapi, dengan suara terukur dan mata yang selalu terpaku pada keuntungan. Ketika ia memasuki ruangan, ia menemukan Helena dengan resume terbuka di mejanya. "Anda kenal ini?" tanyanya. Ia melirik cepat dan tertawa meremehkan. Tawa yang sama seperti yang diberikan penjaga keamanan sehari sebelumnya. "Oh, yang ini? Ia pria yang menyebabkan keributan di kasir itu. Saya tidak melihat potensi apapun di sana. Ia mungkin hanya datang untuk membuang-buang waktu kita." Helena memotongnya hanya dengan tatapan. Tatapan yang menghentikan setiap upaya untuk menarik kesimpulan tergesa-gesa. "Saya ingin ia dievaluasi ulang," katanya tegas. "Bukan sebagai petugas gudang. Saya ingin ada diskusi tentang pengalaman sejatinya, latar belakangnya, sejarah sebenarnya." Manajer mengerutkan kening. "Tapi Nyonya, ia tidak punya catatan sebelumnya di sistem. Tidak ada entry." "Justru itu," jawabnya, sedikit mencondongkan tubuh ke depan. "Ketika seseorang menghilang dari catatan, itu karena suatu hari mereka memiliki sesuatu yang seseorang coba hapus. Ada sesuatu yang berbeda dalam nada suaranya, bukan profesional. Pribadi. Cari tahu di mana ia tinggal," pungkasnya. "Dan minta ia datang besok, pagi-pagi sekali. Saya ingin bicara langsung dengannya." Manajer menelan ludah. Ia belum pernah melihat Helena menunjukkan minat langsung pada seorang pelamar. Saat itu juga, ia menyadari ada sesuatu yang tidak ia ketahui. Sesuatu yang melampaui evaluasi formal apapun.
Sementara itu Elias sedang berjalan sekitar 3 blok di depannya ketika ia secara tak terduga bertemu Marina di trotoar. Adiknya itu keluar mencari udara segar. "Sudah mencari pekerjaan lagi?" tanyanya dengan senyum sedih seseorang yang ingin membantu namun tak bisa. "Ya, aku masih belum bisa berhenti," jawabnya. Adiknya dengan lembut meletakkan tangannya di lengannya. "Kau sudah banyak berkorban untukku, Heli. Kadang aku bertanya-tanya siapa yang akan melakukannya untukmu jika keadaannya terbalik." Elias tidak tahu harus menjawab apa. Namun pertanyaan sederhana nan manis itu bergema dengan takdir, karena orang yang akan melakukan sesuatu untuknya sudah mengamatinya tanpa sepengetahuannya. Dan tanpa menyadarinya, Elias sedang berjalan menuju titik tepat di mana kisahnya akan mulai berbalik. Langkah pertama yang sesungguhnya dari sebuah perubahan tak terhindarkan, meskipun masih tak terlihat. Karena dunia bisa mengabaikan seseorang untuk waktu yang sangat lama, namun ia tidak bisa menghapus mereka selamanya. Dan apa yang akan terjadi adalah bukti nyata dari hal itu. Keesokan harinya, tak lama setelah jam-jam pertama pagi, ada ketukan di pintu apartemen sederhana tempat Elias tinggal. Marina, yang masih bersiap-siap, tampak terkejut. Ketukan pada jam segitu jarang terjadi. Elias berjalan ke pintu dengan hati-hati. Tubuhnya sudah terbiasa mengharapkan masalah sebelum kabar baik. Ketika ia membukanya, ia mendapati seorang karyawan berbusana rapi, mengenakan jas necis, dengan lencana logam. Jelas seseorang yang berposisi tinggi. Pria itu mengangkat dagu dan berbicara formal. "Tuan Elias, saya minta Anda datang ke administrasi pusat jaringan hari ini. Dewan direksi telah meminta kehadiran Anda." Kata-kata itu terdengar tidak nyata. Dewan direksi? Lamaran sederhana untuk petugas gudang tak akan pernah ditangani seperti ini. "Pasti ada kesalahan," jawab Elias, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. "Tidak ada kesalahan," kata pria itu datar. "Ini permintaan langsung. Mohon hadir pada pukul 9. Ia menyerahkan kartu kecil berisi alamat bisnis. Sebuah gedung besar di bagian kota yang elit. Itu bukan cabang. Itu adalah kantor pusat. Ketika karyawan itu pergi, Marina menatap kakaknya dengan mata terbelalak. Apa artinya ini?" Elias menarik napas selama beberapa detik dan menjawab, "Aku tidak tahu, tapi kurasa aku harus mencari tahu." Ia berusaha tidak menunjukkan kegugupan, namun tangannya sedikit gemetar. Seolah pintu yang ia kira tertutup rapat selamanya telah sedikit terbuka. Bukan terbanting terbuka, hanya cukup untuk seberkas cahaya menembus bayang-bayang hidupnya. Tak lama setelah itu, ia mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki. Masih sederhana, namun bersih dan rapi. Ia berjalan ke halte bus, menjaga tatapannya tetap mantap, seperti seseorang yang mencoba menahan semua pertanyaan yang mulai bergejolak di dalam dirinya. Dengan setiap jalan yang ia lalui, kenangan lama muncul kembali. Ruang rapat, kelembutan bercampur ambisi, kepercayaan yang diletakkan pada orang yang salah. Kejatuhan itu tidak dimulai dengan kemiskinan. Ia dimulai dengan pengkhianatan. Setibanya di gedung modern yang berkaca itu, sensasi pertamanya adalah perasaan tak pada tempatnya. Orang-orang berjas dengan tas kerja, langkah tergesa-gesa, parfum mahal. Area resepsionisnya memiliki keamanan yang diperketat dan meja depan yang sempurna. Tak ada yang selaras dengan pria yang ia yakini telah menjadi dirinya. Namun sangat selaras dengan pria yang ia pernah menjadi. Ketika ia menyebutkan namanya, resepsionis dengan cepat mengetik ke dalam sistem dan dalam gerakan tak terduga berdiri dan memberi isyarat kepada 2 karyawan lain untuk mengantarnya melalui lift internal. Ia diperlakukan dengan istimewa, tanpa tahu alasannya. Ketika pintu terbuka di lantai teratas, sebuah koridor lebar membawanya ke sebuah kantor dengan pemandangan kota yang panoramik. Dan kemudian, untuk kali kedua, ia melihat Helena,
Ia berdiri di dekat jendela, memandang lanskap perkotaan seperti seseorang mengamati bukan bangunan, melainkan keputusan. Ketika dia mendengar pintu terbuka, dia berbalik perlahan, dengan ketenangan yang sama yang telah membuatnya terkesan di pasar. "Terima kasih sudah datang, Elias." Tidak ada formalitas berlebihan, tidak ada jarak, tidak ada rasa kasihan. Yang ada adalah niat. Dia duduk perlahan, masih berusaha memahami. Helena berjalan ke meja, meletakkan tangannya di permukaan kayu, dan menatap lurus ke arahnya. Bukan dari posisi superioritas, melainkan seperti seseorang yang memegang kebenaran terlalu penting untuk disimpan dalam diam. "Pertama-tama," katanya lembut, "saya perlu Anda tahu bahwa saya tahu persis siapa Anda." Jantung Elias berdebar, campuran rasa cemas dan tidak percaya. "Siapa aku?" Dia sendiri tidak lagi mengenal dirinya. Helena berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Dan saya tidak bicara tentang pria yang dunia lihat hari ini. Saya bicara tentang pria dulu, dan pria yang masih bisa Anda jadi." Saat itulah, tepat pada momen itu, Elias menyadari wanita ini tidak membelanya karena amal. Dia mengenalinya. Tapi mengenali dari mana? Itulah jawaban yang akan dia ungkapkan. Jawaban yang akan menghubungkan bukan hanya mereka berdua, tetapi masa lalunya dengan takdir yang jauh lebih besar daripada keterpurukan yang dialaminya. Titik baliknya baru saja dimulai. Selama beberapa detik, Elias tidak bisa berkata apa-apa. Keheningan yang menyelimuti mereka bukanlah kosong. Itu adalah jenis keheningan yang penuh makna, di mana sesuatu yang penting akan segera diucapkan. Helena berjalan ke rak buku kayu kecil dan mengambil sebuah map tipis, kembali dengan langkah-langkah pelan. Dia meletakkan map itu di meja, memutarnya ke arah Elias, dan berkata dengan tenang, "Anda menghilang begitu saja begitu skandal itu terjadi. Tidak ada kembalinya secara formal ke pasar, tidak ada pengajuan kebangkrutan, tidak ada apa-apa. Anda menghilang sepenuhnya. Orang-orang mengira Anda menyerah. Tapi saya tahu bukan begitu kejadiannya." Dia merasa seluruh tubuhnya menegang, seolah kata-kata Helena menyentuh luka yang selama ini disembunyikannya di balik 7 lapis keheningan. Dikelilingi rasa tidak percaya dan kehati-hatian, dia bergumam, Kenapa Anda mengungkit ini sekarang?" Helena duduk perlahan, tatapannya mantap, namun hangat. "Karena saya ada di sana," katanya dengan ketenangan yang membuat kalimat itu terasa seperti sebuah wahyu mendadak. "Bukan di pusat skandal, tapi cukup dekat untuk tahu bahwa Anda tidak jatuh karena kesalahan Anda sendiri. Anda jatuh karena mereka mempercayakan Anda untuk menegakkan sebuah proyek, lalu menggunakan nama Anda sebagai perisai. Mereka mencuri kreditnya, dan ketika semuanya terungkap, mereka juga mencuri kesalahannya. Dan Anda menerima keheningan untuk melindungi seseorang." Jantung Elias terasa mencengkeram di dadanya. Dia tahu, bukan mengira, bukan menduga. Dia tahu. Gumpalan terbentuk di tenggorokannya, campuran kelegaan dan rasa sakit yang terpendam. Tidak ada yang pernah mencoba memahami, dia bergumam akhirnya. Mereka hanya menunjuk jari. "Karena itu lebih mudah," Helena melengkapi, tanpa ragu. "Dunia suka penjahat instan. Lebih mudah mengutuk satu nama daripada menyelidiki satu kebenaran." Elias memalingkan muka ke arah jendela. Untuk sejenak, kota di luar tampak dengan sempurna menggambarkan perjalanan hidupnya sendiri. Besar, bising, hacuh-hacuh. "Mereka menghancurkan reputasi saya," katanya dengan suara rendah, seperti seseorang yang menghidupkan kembali satu duka lama. "Dan ketika reputasi Anda direnggut, nama Anda kehilangan bobotnya. Dan ketika nama Anda kehilangan bobotnya, tidak ada yang mau mendengar sisa ceritanya." Helena mengamatinya dengan cermat. "Itulah mengapa Anda mengasingkan diri," katanya, "karena ketika dunia memilih satu pelaku, tidak ada ruang untuk membela diri, hanya untuk bertahan hidup." Dia kemudian menggeser map itu beberapa sentimeter lebih dekat ke arahnya.
Tapi sudah waktunya bagi Anda untuk merebut kembali apa yang diambil. Elias mengerutkan kening, terkejut. Merebut kembali? Setelah bertahun-tahun? Dia menggelengkan kepalanya. Sudah tidak ada ruang lagi untuk itu. Ada. Helena menanggapi dengan cepat. Ketika orang yang salah mencoba mengambil tempat Anda, dan sekarang akhirnya kehilangan apa yang seharusnya tidak pernah mereka miliki. Dia mendongak, bingung. Dewan sedang merestrukturisasi tim eksekutif dari salah satu perusahaan terkait, jelasnya. Dan mereka ingin seseorang yang mampu membangun kembali sektor fondasi, seseorang yang pernah melakukannya sebelumnya. Seseorang yang diremehkan pasar, namun tidak hancur. Mereka pikir saya sedang mencari satu nama baru. Tapi sejujurnya, saya sedang mencari satu nama lama. Seseorang yang hanya berhenti terlihat. Pernyataan itu bukan undangan. Itu adalah pengakuan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, seseorang tidak melihat kehancurannya. Mereka melihat arsitekturnya. Dan Helena masih belum mengungkapkan hal terpenting. Apa hubungan pribadinya dengan kisah Elias? Wahyu ini, bagian terakhir dari titik balik ini, akan segera terungkap. Satu kebenaran yang tidak akan pernah dia bayangkan. Satu yang menghubungkan masa lalunya dengan Helena dengan cara yang jauh lebih besar dari kebetulan. Dan ketika Helena memberitahunya, dunianya tidak akan pernah sama lagi. Karena dia tidak hanya terlihat, dia telah diingat. Elias terdiam lama, menyerap setiap kata. Itu terasa terlalu mustahil bagi seseorang yang telah bertahun-tahun hidup dengan pintu tertutup. Sebagian dirinya ingin percaya. Sebagian lain masih bertahan, seperti hewan yang belajar untuk bertahan hidup dulu dan percaya kemudian. Dia akhirnya bertanya, suaranya rendah. Mengapa saya? Mengapa sekarang? Helena melipat tangannya di atas meja, sedikit mencondongkan badan ke depan. Bukan seperti atasan berbicara kepada seorang kandidat, melainkan seperti seseorang yang melihat nilai di mana dunia hanya melihat kegagalan. Karena dunia tidak tahu siapa Anda, jawabnya. Tapi saya tahu. Bobot kalimat itu menggerakkan sesuatu yang dalam di dalam dirinya. Sedikit kata, tapi semua punya tujuan. Dia menarik napas dalam sebelum melanjutkan. Anda pikir kisah Anda berakhir saat Anda jatuh. Tapi kejatuhan tidak mengakhiri perjalanan. Itu hanya mengungkapkan siapa yang terus berjalan, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dia memalingkan muka sejenak, seperti seseorang yang perlu mendapatkan kembali keseimbangan internal sebelum melanjutkan. Seluruh tahun-tahun terkumpul dalam dirinya, berusaha mencari jalan keluar melalui tenggorokannya. Saya tidak punya apa-apa lagi, akunya, dengan ketulusan yang polos. Tidak ada gelar, tidak ada dukungan, tidak ada bukti, hanya beban dan ingatan. Helena menggelengkan kepalanya perlahan. Bukti terbesar justru adalah fakta bahwa Anda masih berdiri. Mereka yang jatuh karena kurangnya karakter tidak akan kembali. Mereka yang jatuh karena ketidakadilan tetap utuh di dalam, bahkan jika rusak di luar. Dia melihat bagaimana kata-kata itu menghantamnya, karena memang menghantamnya. Elias, yang mereka ambil dari Anda adalah visibilitas, bukan kompetensi. Dan apa yang Anda sebut tidak punya apa-apa, itulah yang membuat Anda berbeda dari hampir semua orang di luar sana. Anda tahu dasarnya. Dan mereka yang tahu dasarnya, tahu bagaimana membangun kembali. Dari awal, tanpa topeng. Dia menarik napas dalam. Itu adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia merasakan kehadirannya sendiri kembali ke tubuhnya. Seolah seseorang menyalakan cahaya di satu ruangan yang selama ini dia biarkan tertutup. Lalu Helena mengatakan sesuatu yang mulai menghubungkan benang-benang tak terlihat di antara mereka. Ketika skandal itu terjadi, saya sudah berada di perusahaan itu, tapi dalam satu posisi yang lebih rendah. Dan saya mengikuti semuanya. Tidak secara dekat, tapi cukup dekat untuk tahu ada manipulasi. Saya tahu nama Anda digunakan sebagai kambing hitam.
Dan bahwa ketika semuanya mereda, Anda dihukum bukan karena kesalahan, melainkan karena kesetiaan. Kesetiaan. Dia menggunakan kata itu dengan presisi bedah. Anda tidak membela diri karena melindungi seseorang lebih penting daripada melindungi Anda. Seseorang yang melakukan itu tidak bersalah. Mereka beretika. Bahkan ketika mereka membayar harga yang mahal, dia menelan ludah dengan susah payah. Itu adalah pertama kalinya sejak kejatuhannya seseorang menggambarkan sikapnya sebagaimana adanya. Bukan kelemahan, bukan kelalaian, melainkan pengorbanan diam-diam. Saya menyaksikan itu terjadi, Helena menyimpulkan. Dan saya membuat janji pada diri sendiri. Jika suatu hari saya punya cukup kekuasaan untuk membatalkan ketidakadilan itu, saya akan melakukannya. Saat itulah Elias menghadapinya dengan pertanyaan lain, lebih pribadi, hampir naluriah. Dan mengapa ini begitu penting bagi Anda? Helena tidak segera menjawab. Karena jawabannya tidak sederhana. Alasannya bukan hanya kekaguman atau keadilan. Itu adalah hubungan. Itu adalah hutang moral. Itu adalah sesuatu yang datang dari masa lalu. Dan kebenaran itu yang akan menjelaskan mengapa dia mengenalinya, mengapa dia mencarinya, mengapa dia menunggu, akan terungkap pada waktu yang tepat. Tapi belum sekarang. Karena sebelum wahyu terakhir, takdir perlu menghadapi sisi lain. Sisi yang suatu hari menjatuhkannya, dan yang sekarang harus melihatnya berdiri lagi. Keadilan belum tiba. Ia sedang mendekat. Dan ketika tiba, tidak ada seorang pun dalam cerita ini yang akan keluar tanpa cedera. Bukan dia, bukan Helena, bahkan bukan orang yang suatu hari menghancurkannya. Helena tetap diam selama beberapa detik, seperti seseorang yang menyiapkan dasar sebelum memutar kunci ke satu pintu yang tidak bisa ditutup setelah dibuka. Lalu dia bangkit dari kursinya dan berjalan ke jendela, mengamati kota di bawah. Elias, sebelum Anda memahami mengapa saya melakukan ini, Anda perlu memahami bahwa tidak semua orang melupakan siapa Anda. Apa yang terjadi pada Anda bukanlah kejatuhan pribadi. Itu adalah penghapusan strategis. Dia mendengar kata penghapusan dan merasakan nyeri di dadanya. Itulah tepatnya. Mereka tidak hanya mengambil posisinya, mereka telah mengambil keberadaan publiknya. Dan ketika dunia percaya, Anda tidak pernah ada, tidak ada suara yang tersisa. Orang yang mengambil tempat yang seharusnya menjadi milik Anda, lanjutnya, adalah orang yang sama yang menyebarkan versi yang menghancurkan nama Anda. Dan sekarang mereka akan jatuh. Elias perlahan mengangkat matanya. Apakah Anda mengatakan bahwa seseorang masih berkuasa karena apa yang mereka lakukan pada saya? Helena menoleh kepadanya, membenarkan dengan satu tatapan mantap. Bukan seseorang. Pria yang menandatangani hukuman diam Anda, dan dia belum tahu Anda kembali. Belum. Elias merasakan perutnya mengkerut. Realitas itu terlalu besar untuk diserap sekaligus. Sebagian dirinya menginginkan keadilan. Sebagian lain takut meninjau kembali luka yang masih membakar. Mengapa saya? Dia bersikeras, bukan karena tidak percaya, melainkan seperti seseorang yang perlu menguji kekokohan tanah sebelum melangkah maju. Setelah semuanya, mengapa mengungkit ini sekarang? Helena berjalan ke meja lagi, tapi kali ini dia tidak duduk. Yang misterius dan tak terjangkau. Ia berdiri di hadapannya, teguh seperti jangkar. Karena sekarang, katanya dengan suara rendah namun penuh wibawa, aku punya kekuatan yang tidak kumiliki sebelumnya. Sekarang, aku bisa menuntut masa lalu dibuka kembali. Sekarang, aku bisa memaksanya untuk menghadapimu. Sekarang, tidak ada yang bisa membungkammu. Itu bukan sekadar janji. Itu adalah pernyataan perang. Tapi bukan perang untuk balas dendam. Perang untuk pemulihan. Kau pikir kau dilupakan? Lanjutnya. Tapi kenyataannya, ada orang-orang yang berharap kau tidak akan pernah bangkit kembali.
Karena pada hari kau bangkit, itulah hari kebenaran akan mulai muncul dari bayangan. Elias menarik napas dalam. Untuk pertama kalinya, ia tidak mendengar kata-kata belas kasihan, melainkan pengakuan yang sesungguhnya. Mereka tidak memberinya sedekah, mereka mengembalikan tempatnya. Dewan internal akan segera bertemu. Lanjut Helena, dan ketika itu terjadi, aku ingin kau ada di sana. Di depan dan di tengah. Hadir. Hidup. Bukan sebagai pria yang mereka kira kau sekarang, melainkan sebagai pria yang kau dulu sebelum mereka mencoba menghapusmu. Ia lalu sedikit condong ke arahnya dan berkata lebih lembut, seolah menyimpulkan sesuatu yang tak terelakkan. Tapi pertama-tama, aku harus menunjukkan padamu mengapa cerita ini juga menyangkut diriku. Pada saat itulah Elias menyadari, hubungan yang belum terungkap itu bukan bersifat administratif, bukan teknis, bukan birokratis. Itu bersifat pribadi. Sesuatu di dalam dirinya mulai bergeser, belum sepenuhnya harapan, tapi permulaannya. Karena di sana, di kantor yang tinggi itu, ia merasakan sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak ia rasakan. Ia sedang diposisikan kembali, bukan hanya diganti. Namun alasan sebenarnya, kaitan yang menghubungkan hidupnya dengan hidup Elias, menjelaskan mengapa ia tidak pernah melupakannya, dan mengapa ia menunggu saat yang tepat untuk membawanya kembali, akan terungkap dalam pengungkapan berikutnya. Dan pengungkapan ini tidak hanya akan menjelaskan masa lalu, tetapi juga sepenuhnya mengubah cara Elias memandang Helena. Kebenaran yang hilang itu akan segera diceritakan. Dan ketika itu terungkap, ia akan menemukan bahwa semua ini bukanlah suatu kebetulan. Keheningan menjadi padat, hampir bisa dirasakan, sebelum Helena akhirnya mengambil langkah yang akan menghubungkan segalanya. Ia menarik napas dalam, tapi tidak ada keraguan. Hanya perhatian yang hampir khidmat akan bobot pengungkapan itu. Sebelum kau jatuh, sebelum mereka mengambil segalanya darimu, aku hanyalah seorang karyawan biasa di departemen analisis. Aku masih muda, tanpa kekuasaan, tanpa suara. Aku mengikuti laporan internal, meneruskan dokumen, dan mempelajari perilaku kepemimpinan perusahaan. Ia mulai berjalan perlahan mengelilingi kantor lagi, seperti seseorang yang secara mental mengenang masa lalu, bukan hanya untuk menceritakannya, tetapi untuk merasakannya. Di sanalah aku pertama kali mendengar namamu, lanjutnya. Bukan sebagai kegagalan, melainkan sebagai potensi. Banyak orang di dalam perusahaan tahu kau terlalu kuat, terlalu cakap, terlalu etis. Dan itu mengganggu orang-orang yang naik pangkat dengan menginjak mereka yang bersinar lebih terang dari seharusnya. Elias mengawasinya dengan saksama. Ia menutup folder itu dan meletakkan tangannya di atasnya, kini berbicara dengan bobot emosional yang halus, namun terasa. Aku menyaksikan bagaimana kejatuhanmu direkayasa, dan sejak periode itu, aku memahami sesuatu yang mengubah hidupku. Kehancuranmu bukanlah konsekuensi, melainkan sebuah strategi. Jantung Elias berdetak lebih cepat. Karena itu, ia selalu mengetahuinya dalam diam, tetapi tidak pernah mendengar siapapun berani mengatakannya dengan lantang. Tapi bagian yang tidak kau ketahui, Helena melanjutkan, kini menurunkan nadanya, adalah aku tidak hanya melihat apa yang mereka lakukan padamu. Aku belajar darimu. Ia mengerutkan kening, bingung. Maksudmu, dariku? Ia kemudian mengambil langkah yang pasti. Dengan mengamati bagaimana kau memimpin timmu, bahkan di balik layar, aku memahami apa itu kepemimpinan sejati. Kaulah yang mengajariku, tanpa kau sadari bahwa otoritas bukanlah tentang berteriak, melainkan tentang konsistensi. Aku mulai belajar, tumbuh, naik, berjuang, selalu dengan panutan tak terucap. Dirimu. Ia tetap tak bergerak, terperangah, karena ia tidak pernah membayangkan hal seperti itu. Helena melanjutkan, sementara dunia percaya kau telah menghilang, aku tumbuh, membawa apa yang kudapatkan dari contohmu.
Dan semakin tinggi aku naik, semakin aku tahu bahwa sebagian dari kenaikanku ada karena seseorang sepertimu telah disisihkan secara tidak adil dari jalannya. Ia menarik napas, kini dengan ketulusan yang jelas di matanya. Jadi aku berjanji pada diriku sendiri, ketika aku mencapai puncak, aku akan kembali untuk orang yang seharusnya tidak dijatuhkan. Dan sekarang, aku telah tiba. Itu bukan bantuan, itu adalah kembalinya. Itu adalah pertanggungjawaban moral. Itu adalah rantai konsekuensi yang akhirnya menutup lingkaran. Kau menginspirasiku sebelum kau jatuh, katanya. Dan itulah mengapa aku di sini sekarang untuk mengangkatmu. Bukan karena kasihan, melainkan karena rasa syukur. Elias merasakan dadanya sesak, bukan karena rasa sakit, melainkan karena sesuatu yang terlupakan. Pengakuan. Selama bertahun-tahun ia percaya ia telah dihapus untuk selamanya. Tapi ada bukti nyata yang hidup bahwa kehadirannya di dunia belum lenyap. Itu meninggalkan jejak. Jejak yang menciptakan masa depan pada orang lain. Dan orang itu kini memiliki kekuatan untuk membuka kembali sejarah. Elias, Helena menyimpulkan, dengan ketegasan seseorang yang tidak meminta izin dari takdir. Kaulah inspirasi yang menanam benih itu. Sekarang giliranku untuk mengembalikan hakmu untuk berkembang. Ia tidak bisa langsung menjawab. Matanya mengatakan apa yang belum bisa disampaikan suaranya. Keadilan belum ditegakkan, tapi untuk pertama kalinya, keadilan itu punya bentuk, punya nama, punya jalan. Dan langkah berikutnya adalah konfrontasi terakhir. Karena sebelum pemulihannya selesai, seseorang perlu menatap mata pria yang mereka coba hapus dan menyadari bahwa ia masih hidup. Elias tetap diam, mencoba menata ulang dampak itu di dalam dirinya. Itu bukan sekadar tawaran kesempatan. Itu adalah pemulihan hidup itu sendiri. Itu adalah pertama kalinya seseorang memandangnya bukan dengan kasihan, bukan dengan kecurigaan, melainkan dengan rasa hormat terhadap apa yang ia bawa, bahkan setelah kehilangan segalanya. Helena merasakan emosinya yang tertahan, tetapi tidak mencoba buru-buru mendesaknya. Sebaliknya, ia menyimpulkan, sebelum kau memutuskan apakah akan menerima untuk kembali, kau perlu tahu siapa yang ada di balik semua ini. Karena orang yang menjatuhkanmu masih belum tahu kau sudah bangkit kembali. Dan kebenaran hanya memiliki kekuatan ketika diucapkan di hadapan mereka yang mencoba menguburnya. Elias perlahan mengangkat pandangannya. Kau ingin aku menghadapinya? Tidak, jawabnya tegas. Aku ingin kau ada di hadapannya. Itu saja sudah cukup menjadi konfrontasi. Ia lalu berjalan ke meja samping dan mengambil sebuah folder berbeda yang lebih tebal. Ia meletakkannya di hadapannya. Labelnya bertuliskan sebuah nama yang ia kenal. Ketika Elias membacanya, udara seolah meninggalkan paru-parunya. Itu bukan hanya orang yang bertanggung jawab atas penghapusannya. Itu adalah pria yang pernah ia lindungi di masa lalu. Orang yang demi dia, ia tetap diam. Orang yang menggunakan kesetiaannya untuk naik dan kemudian mendorongnya ke dalam kelupaan. Sang pengkhianat. Selama beberapa detik, Elias hanya menatap nama itu. Ingatan membanjir kembali. Pertemuan-pertemuan, janji-janji, kepercayaan, dan saat tepat ia menyadari bahwa ia telah dimanfaatkan. Helena mengamati reaksinya dengan hormat yang hening. Dia akan ada di rapat dewan, katanya. Dan ketika kau masuk, tidak akan ada cara untuk berpura-pura kau tidak pernah ada. Inilah saat yang akan menutup lingkaran. Selama bertahun-tahun, Elias percaya takdirnya telah berakhir dengan titik akhir yang pasti. Tapi kini ia menyadari, itu bukan titik akhir. Itu adalah elipsis. Jeda yang panjang, menyakitkan, tapi tidak final. Mengapa baru memberitahuku ini sekarang? Tanyanya dengan nada yang lebih akrab. Karena kembali sebelumnya hanya akan menjadi luka, jawab Helena. Sekarang itu bisa menjadi penebusan. Kalimat itu menggerakkannya. Itu menyentuh tempat yang dalam di dalam dirinya.
Tidak ada lagi ketergesaan. Ada waktu yang tepat. Ia lalu memberikan peringatan terakhirnya sebelum titik balik sepenuhnya. Besok kau akan duduk di hadapan dewan. Dan ketika dia melihatmu, dia akhirnya akan melihat bahwa masa lalu tidak hanya kembali. Ia kembali dengan seorang saksi. Elias perlahan berdiri. Bukan keberanian yang lahir di dalam dirinya. Itu adalah sesuatu yang lebih kuat. Penataan ulang diri. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pria yang hancur. Ia mulai mengenali dirinya sebagai seorang penyintas. Dan penyintas itu kini akan mengambil tempat orang yang dizalimi. Sebelum ia pergi, Helena menyimpulkan. Dan ketika semuanya berakhir, aku akan memberitahumu apa yang benar-benar menghubungkanku denganmu. Karena bagian cerita itu masih hilang, dan itu adalah yang terdalam dari semuanya. Ada lebih banyak lagi. Jauh lebih banyak. Elias menarik napas dalam. Ia akan kembali. Ia akan masuk ke ruangan itu. Dan ketika pria yang menghapusnya harus menghadapinya, disitulah kebenaran akan mulai menegakkan keadilan. Langkah berikutnya adalah langkah terakhir. Dan di dalamnya, pemulihan akan berhenti menjadi janji dan menjadi kenyataan. Keesokan paginya, Elias berjalan menuju gedung markas besar, seperti seseorang yang menyeberangi batas antara yang telah berlalu dan yang masih mungkin terjadi. Angin berembus dingin, tetapi tidak menggoyahkannya. Orang-orang bergegas melewati lobi, tetapi kali ini ia tidak merasa kecil, ia merasa hadir. Setibanya di ruang dewan, seorang asisten membawanya masuk. Lingkungannya luas, elegan, dengan jendela-jendela tinggi dan meja kayu panjang berwarna gelap. Di sana duduk para anggota dewan, direktur, dan dia, sang pengkhianat. Pria yang telah mencuri jasanya dan membiarkannya menanggung kesalahan. Ketika Elias masuk, sang pengkhianat mendongak dan menjadi pucat pasi. Ia tidak bisa menyembunyikannya. Tidak ada persiapan yang memadai untuk menghadapi beratnya kembalinya seseorang yang ia yakini seumur hidupnya telah dihapus selamanya. Keheningan yang menyusul bukanlah sekadar ketidaknyamanan. Itu adalah keheningan kebenaran yang baru saja memasuki ruangan. Helena mengambil alih pembicaraan. Sebelum kita memulai agenda, saya ingin secara resmi memperkenalkan tamu sesi ini. Banyak yang di sini mengenalnya atau seharusnya mengenalnya. Ia adalah profesional yang kejatuhannya menandai salah satu keputusan paling kontroversial dewan ini. Dan hari ini ia ada di sini. Bukan sebagai nama yang terlupakan, melainkan sebagai saksi hidup bahwa etika tidak dapat dihancurkan oleh strategi. Sang pengkhianat mengalihkan pandangannya. Untuk pertama kalinya, kepercayaan diri yang selalu ia banggakan mulai goyah. Helena melanjutkan. Yang perlu dewan pahami adalah bahwa kemampuan bisa dibungkam, namun tidak bisa dihapus sepenuhnya. Mereka yang membangun kejayaan di atas kehancuran orang lain, ibarat mendirikan sesuatu di atas fondasi yang rapuh. Cepat atau lambat, bangunan itu akan ambruk. Tidak perlu tuduhan langsung. Kebenaran sudah terang benderang untuk dilihat semua orang. Dan itulah alasannya, ia menyimpulkan. Saya mengembalikan Elias. Bukan untuk mengisi kekosongan jabatan, melainkan untuk merebut kembali tempat yang telah dirampas darinya. Ia tidak hanya kembali ke dunia kerja, ia kembali pada jati dirinya. Ruangan itu terdiam, namun bukan keheningan karena penolakan, melainkan keheningan karena pemahaman dan pengakuan. Setelah rapat selesai, para penasihat keluar ruangan satu persatu. Hanya Elias dan Helena yang tinggal. Ia mendekat perlahan, masih berusaha memahami segala yang baru saja terjadi. Sekarang, bisiknya pelan. Aku harus tahu, apa sebenarnya hubunganmu denganku? Helena terdiam sejenak, seolah menimbang-nimbang bobot dari apa yang akan ia ungkapkan. Sebelum kejatuhanmu, ada seseorang yang memberiku kesempatan sejati pertamaku di sini.
Seseorang yang melihat potensiku saat aku hanyalah seorang pemula tak berarti. Sosok itu adalah kamu. Helias terdiam tak bergerak. Ia melanjutkan. Dulu, aku biasa melakukan analisis teknis secara sembunyi-sembunyi. Berpikir tidak ada yang akan memperhatikannya. Tapi kamu melihat apa yang kulakukan. Kamu secara diam-diam merekomendasikan promosiku ke departemen strategis. Tanpa kusadari, kamu adalah jembatan yang mengubah takdirku. Maka ketika mereka mengambil segala-galanya darimu, aku bersumpah bahwa suatu hari nanti, aku akan membalas kebaikan itu. Mata Elias berkaca-kaca. Bukan karena rasa sakit, melainkan karena pengakuan, yang akhirnya kembali padanya. Helena kemudian berkata dengan kelembutan yang menenangkan. Aku bisa menjadi sekuat ini karena ada seseorang sepertimu yang percaya padaku, di saat tidak ada seorang pun melihat potensiku. Sekarang giliranku untuk percaya padamu, di saat dunia telah melupakanmu. Ia menarik napas dalam-dalam. Hidup yang selama bertahun-tahun seolah hanya diwarnai kehilangan, akhirnya menyingkapkan sisi lainnya, bahwa setiap tindakan kebaikan yang dilakukan dalam senyap tidak akan pernah sia-sia. Ia hanya akan matang dalam diri seseorang hingga tiba saatnya untuk kembali. Dan kemudian kalimat penutup yang akan memberi makna pada seluruh perjalanannya terucap darinya, dibisikkan dengan suara lirih. Terkadang dunia mengambil segala yang kita miliki hanya agar kita menemukan kembali siapa diri kita sesungguhnya. Helena tersenyum dengan cahaya ketenangan terpancar dari matanya. Dan di sana, tanpa penonton, tanpa tepuk tangan, tanpa kemeriahan, keadilan telah ditegakkan. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, silakan tekan tombol suka, berlangganan saluran ini, dan bagikan video ini kepada seseorang istimewa yang mungkin membutuhkan pesan harapan dan permulaan baru.